hari ini Selasa ada rapat pleno. Rapat pleno itu semua unit ya, Suriah, Tanfidiyah, Banom, Musta'asyar, Banom, dan sebagainya itu rapat untuk agendanya sudah final nih, yaitu mengangkat pejabat ketua umum. Oke, betul berarti ya. Mungkin itu dianggap sebagai jalan keluar, tapi menurut saya itu bisa jalan keluar, tapi bisa blunder baru. Kenapa? Kalau mau dianggap sebagai jalan keluar, ya sudah, daripada ribut-ribut, dibentuk dulu pejabat untuk menggantikan Gus Yahya sambil menyiapkan muktamar. Apakah muktamar dipercepat, apa muktamar luar biasa, atau muktamar biasa, itu terserah nih PJ. Tapi persoalannya Gus Yahya itu tidak mau dipecat. Saya adalah mandataris muktamar. Kata Gus Yahya. Iya kan? Mandataris muktamar. Sebab itu kalau mengangkat nanti akan ada dualisme. Dan dua-duanya tidak ada yang disalahkan oleh hukum kan? Malah Gus Yahya posisinya secara hukum masih tercatat di Kumham. Yang ini nanti kalau mau membuat komunikasi politik, komunikasi publik, dan komunikasi organisatoris, dia tidak ada namanya. Kecuali berganti di Kumham sana gitu ya? Kecuali bisa mengganti Kumham. Saya diundang oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan diminta untuk menyampaikan sejumlah pemikiran dari sudut pandang Nahdlatul Ulama mengenai apa yang dibutuhkan dalam reformasi Polri ini. Dan di antara yang kami sampaikan tadi, yang paling dasar adalah bahwa kita memerlukan satu praktek kepolisian yang lebih menjamin kepastian hukum, yang dengan mengurangi aspek-aspek yang masih bersifat plastis di dalam praktek kepolisian kita ini. Hal-hal yang selama ini dianggap masih bisa ditawar di dalam praktek kepolisian itu perlu dikurangi, definisi dipertegas, diperjelas, sehingga masyarakat punya ukuran yang jelas juga tentang apa yang bisa diharapkan dari pelaksanaan tugas kepolisian. Ini juga menyangkut budaya hukum secara keseluruhan, sehingga kita juga membutuhkan satu strategi pengembangan budaya hukum yang lebih baik ke depannya nanti, yang semuanya diarahkan pada peneguhan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga ini yang berkaitan dengan dialog tadi, hadir juga perwakilan dari kalangan agama-agama, semuanya menyampaikan banyak masukan kepada komisi. Terima kasih. Gus Yahya klaim tidak sah PJ Ketum PBNU hasil rapat pleno. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf menegaskan penjabat PJ Ketua Umum yang disebutkan bakal diumumkan dalam rapat pleno tidak sah. Pasalnya, pelaksanaan pleno itu sendiri sudah tidak sah menurut Ed Art PBNU. Ia menegaskan, dalam tubuh PBNU tidak mungkin ada dua ketua umum. Lanjutnya, Yahya menyinggung rapat pleno yang bakal dihadiri sebagian anggota PBNU tidak memenuhi syarat pelaksanaan pleno. Menurut dia, pleno tidak bisa hanya diadakan oleh jajaran Syuriah secara mandiri, tapi harus melibatkan jajaran Tanfidziyah. Adapun, pleno ini dianggap tidak sah karena perencanaannya tidak melibatkan ketua umum yang sah. Hasil pleno hari ini nantinya tidak akan ini sebenarnya kan secara aturan tidak bisa disebut pleno. Karena pertama yang mengumumkan hanya Syuriah, bisa harus mengatur sidang sebagai datang. Kedua, tidak melibatkan saya sebagai ketua umum yang sah. Nah, sementara rapat sebagai lalu itu
kata Yahya lagi. Diketahui, polemik di internal PBNU mencuat usai beredar surat edaran yang menyatakan Gus Yahya diberhentikan untuk menindaklanjuti hasil rapat harian syuriah PBNU pada 20 November 2025. Surat edaran yang dibuat 25 November 2025 itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat ketum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai ketua umum. Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Am PBNU Miftahul Ahyar akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU. PBNU pun diklaim akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk menetapkan PJ Ketua Umum, Ketum yang baru. Gus, tentang infaknya tadi Gus mungkin? Ya seperti biasa, teman-teman bisa lihat juga hari ini kegiatan di PBNU masih berjalan seperti biasa, kebijakan seperti biasa, dan ke bawah seluruh jajaran struktur pengurus NU juga masih seperti biasa. Maka ya kita penting tegas-tegas tidak ada kegiatan. Gus tadi kan di dalam diskusi sempat bahas konsolidasi ya. Ini berarti sebenarnya masih konsolidasi itu masih Gus rencanakan sudah berjalan? Sudah, ya itu yang tadi kan saya bilang transformasi itu di antara konsekuensinya karena kita mau bangun konstruksi baru ada elemen yang mungkin tidak kompatibel lagi, kemudian makanya katakanlah berupaya melawan mengenai acara pleno PBNU sore hari ini. ya itu tadi apa namanya ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver Ini akhirnya kan ketua umum artinya akan punya itu kan manuver seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto saya masih tetap dalam saya sebagai panitia PBNU, saya masih efektif dalam misi saya karena semua ke bawah dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa tinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan DRT. Bahwa orang manuver, namanya manuver kan tahu lah, ngomongnya itu 100 meter, tapi ya kalau dapat 1 meter, ya biasa. Berarti hasil pleno hari ini nantinya tidak akan mengubah apa sih? Ini sebenarnya kan secara aturan tidak bisa disebut pleno karena pertama yang mengundang hanya Suriah bisa harus mengatur sidang Suriah datang. Kedua tidak melibatkan saya sebagai ketua umum yang sah. Nah sementara rapat saya yang lalu jelas para kiai sepuh tidak sekali ya kita lihat ini sebagai manuver aja. Apakah ada jalan keluar? Gus, terkait 1 juta keluarga NU peduli bencana ini bagaimana sih mekanisme pengumpulan dana sampai dengan mekanisme pendistribusiannya? Ya pertama ya, seperti saya sebut kita punya modal 1.190.000 keluarga sebagai anggota gerakan keluarga masyarakat NU. Sudah ada ini sampai ke alamat-alamatnya dari member semua. Dan nanti kita gerakkan cabang-cabang sampai ke ranting untuk engage dengan mereka, menggalang mereka supaya berpartisipasi. Di samping juga bisa saja keluarga-keluarga yang lain yang mungkin selama ini belum sempat berpartisipasi dalam program kita ini. Demikian juga murid-murid siswa-siswa di sekolah-sekolah di luar Banten Ma'arif sebelumnya saya kenapa kita ingin lakukan ini? Satu sisi jelas kebutuhan memobilisasi partisipasi organisasi. Dan kedua ini momentum untuk menggalang konsolidasi bangsa, konsolidasi masyarakat. Ini loh kita punya keprihatinan bersama tentang keprihatinan bersama ini dan berusaha mengembangkan sesuatu yang serta membantu penanggulangan
saya kira akan membangkitkan moral solidaritas bangsa. Gus, maaf terkait jalan keluarnya Gus, ini jalan keluarnya apa Gus? Jalan keluarnya kan juga yang namanya pada terus hanya bisa diberhentikan kamar itu tidak ada alternatif. Jadi kalau sementara muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh Islam dan ketua umum. Tidak ada alternatif. Jalannya tetap ke sana. Karena kalau enggak, ya enggak mau tamar selama-lamanya jadi kan. Nah itu yang, nah kesananya gimana ya? Ini kan proses ada investigasi dalam sabar. Kan ini hubungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus, terkait dinamika yang terjadi ini, apakah akan direncanakan untuk ke jalur hukum, Gus? Ya, kita siap apapun yang diperlukan, kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang sekarang masih kompak di dalam ini ya. Kita ini ingin menjaga tatanan organisasi, itu saja. Tatanan jabatan itu soal nanti, tapi tatanan organisasinya itu jaga supaya tidak rusak. Tapi apakah ada kemungkinan untuk islah, Gus? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Apa Gus rencana ketemu Roy Sam Gus? Ya saya nunggu jawaban dari saya Udah sempat beberapa kali. Berarti belum ada respon dari Roy Sam Gus? Belum, masih belum seperti yang diumumkan dalam rilis itu nanti jadwal. Terus akhir depan nanti ada dua ketua umum mungkin gimana Gus untuk dinamika di bawah? Mungkin ada dua loh. Ada beberapa. Tapi kan pleno malam ini kan katanya melahirkan PJ Ketum ini. Ini bagaimana Gus? Akan menggugat atau gimana? Kalau pleno yang tidak sah itu Tapi ada kekhawatiran perpecahan nggak sih Gus? kita sekarang itu sampaikan bahwa semuanya orang nggak mau ada. Nggak ada yang bisa lihat pernyataan-pernyataan yang memang beneran orang yang selalu untuk yang kepada NU ya, para kiai, pesantren-pesantren tidak terhitung sampai mereka biasanya nggak jarang-jarang bikin surat kita suruh ya jangan pecah cabang-cabang itu terhitung pada supaya bersatu kembali nggak ada insya Allah Tapi bagaimana sih Gus? Perkara ini tambang Gus? soal manuver ini kan namanya manuver opini ya nanti insya Allah ada Gus memastikan berarti tidak akan datang ke rapat pleno sore ini ya Gus ya? ya untuk apa konteksnya Siap. Makasih.